Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Setiawan dari SMK Tunas Harapan. Saya kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan memberitahu cara konfigurasi mikrotik DHCP. Langsung saja ke materinya. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memberitahu apa itu mikrotik. Mikrotik merujuk pada sebuah perusahaan asal Latvia dan juga sistem operasi berbasis Linux atau yang disebut router OS. Router OS dapat diinstal pada perangkat keras komputer menjadi sebuah router. Jaringan yang dapat diinstal pada perangkat keras khususnya dari mikrotik bernama root board. Mikrotik berfungsi untuk membuat dan mengatur jaringan komputer, seperti mengolah koneksi internet, mengatur lalu lintas data, dan membuat firewall dan mengelola hotspot. Masuk ke langkah yang pertama. Masuk ke settingan konfigurasi mikrotik dengan klik 2 kali pada MAC address. Setelah itu, klik IP pada settingan mikrotik. Jika sudah, di sana ada pilihan DHCP client, kita klik lalu masuk. Jika sudah, klik neo atau buat untuk meminta IP ke server agar mikrotik terhubung dengan jaringan. Dan jangan lupa pastikan posisi jaringan kalian taruh di mana, karena nanti akan disesuaikan untuk membuat DHCP client yang baru. Jika sudah, pilih Ether 1 di bagian interface, karena saya taruh jaringan saya di interface 1. Setelah itu, apply, lalu OK. Lalu masuk ke langkah yang kedua. Klik IP lalu pilih addresses. Di sini kita akan menyeting untuk di bagian Ether 2. Kita menambahkan IP untuk Ether 2. Lalu di bagian interface, kita pilih interface Ether 2 karena yang ingin kita salurkan jaringan dari mikrotik melalui Ether 2. Lalu masukkan kelas IP A atau B atau C bebas, dan yang saya gunakan adalah IP kelas C. Dan jangan lupa untuk menambahkan prefix di belakang IP tersebut. Lalu jangan lupa untuk selalu apply dan OK. Lanjut, kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita klik IP lalu kita pilih DNS atau Domain Name System. Di sini kita hanya mencentang pilih Allow Remote Request. Tujuan dari Allow Remote Request sendiri adalah untuk mengizinkan perangkat dari luar lokal untuk menggunakan router sebagai server DNS dengan tujuan memberi layanan resolusi nama domain, mengubah nama situs menjadi alamat IP. Lalu kita klik Apply dan OK. Lanjut ke langkah yang keempat, kita klik IP lalu kita pilih firewall. Tujuan dari firewall itu sendiri adalah untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan ancaman keamanan lainnya dengan cara memfilter lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan yang ditentukan di dalam settingan. Jika sudah, klik firewall. Setelah itu kita akan kenal. Sesudah itu kita akan masuk ke settingan. Kita pilih general. Di bagian general kita ubah bagian out interface menjadi jaringan yang kita pasang ke alat mikrotik. Di sini saya menggunakan Ether 1 karena saya pasang jaringan saya ke Ether 1. Jika sudah, lalu masuk ke bagian action. Kita ubah bagian action menjadi mask query. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Ke langkah yang terakhir dalam pembuatan konfigurasi DHCP pada mikrotik. Kita pilih IP lagi, lalu kita klik DHCP server. Fungsi dari DHCP server adalah untuk mengotorisasi dan mengelola konfigurasi jaringan IP, termaksud memberi alamat IP, default gateway, dan server DNS kepada klien secara dinamis. Fungsinya meliputi penyederhanaan administrasi, pencegahan kesalahan konfigurasi seperti IP konflik, serta pengelolaan alokasi IP yang efisien dengan memberlakukan masa berlaku (lifetime) dan mengizinkan penggunaan kembali alamat IP. Masuk ke langkah-langkah. Kita pilih DHCP setup. Setelah itu, di bagian DHCP server interface, kita pilih Ether 2. Lalu klik next, next, dan next sampai berhasil terpasang. Jika sudah berhasil, dapat dilihat dari gambar yang di atas saya. Berarti konfigurasi DHCP pada mikrotik sudah berhasil dan komputer mendapat jaringan dari mikrotik tersebut.
Sekian cara konfigurasi mikrotik secara DHCP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.